Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, an-nabiyil umil habibil alil qadr al-bil jah, alladhi qailun afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah miftahud dari salam fi maqati sidqin inda malikin muqtadir dhul jalali wal kamali wal ikram wahdahu la syarika lahu mawsufun bi kulli kamalin munashshahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyun amman siwa salatan an tunawwiru fi qulubina wa wujuhina binurillahi binuri sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala sama alaihi wa alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'a ilmu Allah amma ba'du. Hadirin para rawuh dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, wabil khusus para kiai atau para mubaligh yang senantiasa mengajak umat untuk tawanu 'alal birri wat taqwa wala tafarraqu. Hadirin pemirsa rahimakumullah, segenap kaum muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bersama menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, agar kita sebagai umat Islam yang mayoritas tidak seperti buih di atas lautan yang terombang-ambingkan oleh arus gelombang kehidupan yang selalu bergerak sesuai dengan dinamika zaman yang berubah-ubah. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, hanya ada satu cara supaya umat Islam maju dan haibah berwibawa, yang disegani kawan maupun lawan, dan selalu eksis sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hanya satu-satunya jalan supaya tidak memperbesar khilafiyah. Hadirin rahimakumullah, sekarang arus gelombang memecah belah umat Islam semakin besar, dan yang dijadikan alat utama adalah mengolah khilafiyah melalui hoak atau fitnah yang tidak manusiawi. Untuk para da'i ilallah, ketahuilah, bohong sebagai seorang da'i ilallah kalau kerjanya hanya merusak dan memperburuk khilafiyah. Bohong sebagai seorang da'i ilallah kalau kerjanya mecah belah umat. Bohong sebagai da'i ilallah kalau merasa bangga bisa nyalahkan kaum atau kelompok yang lain, sementara kesalahannya sendiri tidak diakui. Hadirin rahimakumullah, mari kita sadarkan para munafikin, para pembuat hoak melalui khilafiyah agama. Jika tidak mau harus kita usir bersama, kita sikat habis dari bumi Nusantara, dari NKRI yang kita cintai, dengan cara tidak memberikan ruang gerak mereka dalam mensyiarkan hoak, supaya benalu-benalu atau wereng-wereng kehidupan dalam berbangsa dan bernegara supaya bersih dari negeri yang kita cintai ini. Semoga
negeri Indonesia menjadi negeri superpower ketiga setelah adidaya blok barat dan blok timur, dan dijadikan imam oleh negara-negara dunia sebagai negara yang menghapuskan penjajahan di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Demikian seruan dari kelompok kami Jamaah Sholawat, dan silahkan dibacakan pertanyaan dari para netizen. Bagaimana menurut Abah dalam menyikapi khilafiyah? Bagaimana dalam menyikapi khilafiyah? Semestinya bagi orang yang paham tentang khilafiyah, itu khilafiyah itu bukan suatu hal yang dijadikan perbedaan, justru sebagai rahmatan lil alamin. Ini suatu contoh nih khilafiyah yang semestinya dalam hal wudhu disebutkan dalam Al-Quran, diperintahkan qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wa faghsilu wujuhakum idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini wamsahu bi ru'usikum, kalau Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Imam Syafi'i rahimakumullah, itu beliau mengajarkan boleh dengan mengusap rambut beberapa helai saja. Tapi yang lain, termasuk Imam Hanafi, mengusap rambut harus secara keseluruhan. Itu tidak ada perbedaan, karena yang prinsip ideologinya itu sama, mengusap rambut dengan air, mengusap rambut dengan air, bukan mengusap yang lain. Semua 4 mazhab itu begitu lah. Rahmatannya ternyata bagaimana kalau daerah yang beriklim tropis, yang dingin, itu kalau diguyur air semuanya ya bisa pening. Nah, tapi kalau yang di daerah panas itu wamsahu bi ru'usikum, diusap semuanya, itu bisa segar, fresh kembali. Nah, ini memudahkan umat, bukan menyulitkan umat. Bukan seperti khilafiyah, perbedaan yang disampaikan seperti sama Imaduddin tentang Ba'alawi, itu jauh baina sama war sumur bor. Yang satu membenarkan Ba'alawi, yang satu menyalahkan. Bahkan kalau Imaduddin mengharamkan, itu bukan khilafiyah, itu perpecahan umat. Ya emang kalau menurut Gus Arya yang sebagai pendampingnya Imaduddin, yang sekarang sudah taubat keluar dari kelompoknya Imaduddin, ternyata Imaduddin itu emang sengaja akan merusak umat Islam, terutama tentang Ba'alawi sampai ke akar-akarnya. Sampai dulu Gus Arya itu bertugas membuat hoak
tentang video pemalsuan makam. Itu memang disetting untuk merusak para muhibbin yang baru belajar mencintai kajian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para generasi-generasinya yang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, hal itu bukan hal yang baru. Dulu waktu Wahabi pertama muncul ya begitu. Wahabi pertama muncul ya karena yang kuat, ulama-ulama yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun temurun dari baginda Nabi sampai Sayyidina Imam Ali sampai Sayyidina Hasan wal Husain dan penerusnya regenerasi para keturunan dzurriyyah Rasulullah SAW itu paling kuat dan paling murni dalam mengajarkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bagi orang-orang yang merasa takut ya biasa jalan keluarnya menyerang. Nah, kalau sudah begitu masyarakat awam dikasih tahu, para kiai-kiai di kampung, para dai-dai Allah yang ada di panggung, udah awam tidak usah menuruti ojan-ojan hoak yang emang sengaja dibikin untuk merusak Islam. Bahkan kalau menurut Gus Arya yang namanya Maduddin itu berambisi untuk menguasai NU, untuk menjadi ketua PBNU. Kalau sudah menjadi ketua PBNU, ingin menjadi presiden. Nah, di belakangnya itu siapa? Itu tidak beda dengan dulu Muhammad bin Abdul Wahab, Khalaf pendiri Wahabi, dan Abdullah Mukhel yang diperintah untuk merusak, untuk membubarkan kepercayaan umat terhadap habaib, terhadap kelompok Pahlawi. Ya karena jujur saja, nggak usah ada yang aleng-aleng, yang mensyiarkan, yang membumingkan di mana-mana negara termasuk di NKRI ini adalah kaum Pahlawi. Selain kaum Pahlawi itu rankingnya di bawah kaum Pahlawi. Jadi kalau khilafiyah dibesar-besarkan, ya nggak ada selesainya. Itu ada unsur politis, unsur kesengajaan. Nah, silakan pertanyaan yang kedua. Mengapa sekarang seakan-akan muncul imam-imam mazhab atau pemberharu dalam Islam? Gimana? Diperjelas. Mengapa sekarang seakan-akan muncul imam-imam mazhab atau pemberharu dalam Islam? Ya sekarang ya seakan-akan memang ya, seakan-akan muncul imam madhab yang baru ya, padahal itu tidak, itu hanya mengkopi saja. Nah, jadi tentang madhab itu dulu dalam sejarah seluruh dunia sudah dikumpulkan 400 ahli fikih yang memenuhi syarat. Ahli hadis, ahli Quran, persyaratan sebagai orang yang ahli fikih itu terpenuhi. Itu ada 400 orang. 400 orang itu
ternyata disaring tinggal 4. Jadi Sayyidina Imam Hanafi, Hambali, Maliki, wa Syafi'i, 4 orang itu sudah saringan. Nah sekarang orang ini kalau mencari sensasi yang tadi 400 kurang 4 itu berarti yang 396 itu kan sudah tereliminir, tapi materi-materi fikihnya itu kan masih ada. Nah itu ambil dari situ, seakan-akan menjadi orang yang alim, orang yang bisa punya fatwa baru, seakan-akan sebagai imam madhab. Tapi kan itu untuk awam bisa percaya, tapi untuk para ulama ya ketawa saja. Itu kerjaannya orang bodoh atau kerjaannya orang pinter yang ingin memecah belah umat. Jadi kalau di Indonesia ada orang yang punya pendapat baru kayak itu Imaduddin, itu jelas ingin mencari sensasi, ingin mencari popularitas, dan ternyata terbukti menurut Gus Arya sebagai pengawalnya, pendamping pribadinya, itu memang disetting untuk supaya menjadi orang besar, bisa memimpin PBNU. Kalau sudah PBNU ingin jadi presiden. Nah yang bahaya di belakang Kiai Imad itu siapa? Sampai sekarang ada apa, Islam Nusantara, ada generasi Wali 9, generasi Wali 9 ini sampai sekarang itu regenerasi masih ada, bukan seperti generasi yang dibikin orang-orangnya hemat seperti Gus Abbas. Itu bukan. Dikira dulu waktu Gus Dur mau ceramah PKB di Kesesi Pekalongan, itu beliau bilang, saya terlambat karena saya mampir di tempat makamnya Syed Abdurrahman atau Syed siapa itu. Beliau Gus Dur mengatakan, karena yang saya ziarahi adalah generasi Wali Songo yang ke-13. Jadi Gus Dur mengatakan ziarah ke generasi Wali Songo ke-13. Itu sampai sekarang Wali Songo itu masih regenerasi, cuma perannya beda. Bukan seperti Maduddin, Gus Abbas mengatakan mengadakan PWE, Wali Songo sebagai kudung, sebagai alat untuk merusak ajaran Wali Songo itu sendiri. Wali Songo mengajarkan muhibbin pada para habaib, itu malah melarang. Nah, ada apa itu di balik itu? Ada politis. Ya, tapi kalau saya yakin tahu dari intelijen negara kita itu tahu, orang yang biasa saja sebagian besar itu tahu, karena bocoran dari orang yang dekat kepada mereka, termasuk Gus Arya yang tadinya ditugaskan mengawal dan sambil membuat hoak, berita fitnah tentang pembuatan makam-makam palsu. Itu Gus Arya yang biasa mendampingi Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu jelas jangan dipercaya. Itu orang yang sengaja mau merusak kebenaran, orang yang sengaja disetting. Ini menurut Gus Arya sebagai orang dekatnya,
yang sekarang keluar dari kelompoknya, mungkin keluar karena jatah uangnya itu beda, atau karena sudah tobat, nggak tahu Gus Arya. Mestinya Gus Arya kalau sudah tobat ya lapor ke polisi aja, supaya orang seperti Imat itu diadili dan tidak muncul lagi, sebab membuat resah negeri ini, memecah belah persatuan dan kesatuan para nahdien. Dan mereka itu minoritas kecil, mereka geger ramaikan di YouTube. Tapi coba di masyarakat luas nggak ada temannya, hanya berapa gelintir. Dibandingkan kalau para muhibbin itu nggak ada, pas seperempatnya aja nggak ada, mungkin seperseribunya mungkin. Tapi kan seakan-akan menantang, seakan-akan menguasai, seakan paling benar. Nah, pendukungnya paling para celana cingkrang, para jenggot, nek jenggotnya dicukur hilang Islame. Hal itu jadi jelas ada unsur politis, dan saya yakin masyarakat semakin tahu bahwa di belakang orang-orang yang mecah belah umat ini, yang ternyata sebagai orang partai, ternyata sebagai petinggi partai, partainya nggak laku, figurnya aja, tokohnya aja nggak laku. Sudah terbukti. Yang katanya mayoritas, katanya pendukungnya banyak, sudah ketahuan sekarang ditinggalkan umat. Apalagi kalau terus-terusan. Silakan pertanyaan yang berikutnya, ada enggak? Mengapa yang dijadikan sasaran untuk pecah belah umat adalah masalah khilafiyah? Itu ajang yang bagus karena ajang yang paling mudah untuk memecah belah umat itu melalui khilafiyah, karena Islam itu di Indonesia itu banyak jumlahnya dan mayoritas, sehingga yang awam pun banyak, yang awam pun mayoritas. Nah, ini sasaran empuk untuk merusak persatuan dan kesatuan yang diangkat khilafiyah. Tapi ini mudah dibentung kalau semua kompak, dari kepolisiannya melalui menteri dalam negerinya bergerak, dan para kiai-kiai bergerak. Bagaimana membuat masyarakat supaya tidak percaya bahwa fitnah mereka, hoak mereka itu benar-benar fitnah, hoak yang untuk memecah belah umat, dan ujungnya ingin menguasai negara yang dengan jalan tidak demokratis. Dan lebih-lebih lagi kalau ini dalam tanda kutip di belakang itu ada negara asing yang ingin memecah belah umat Indonesia supaya tidak bersatu. Ini kalau itu nyata, bebek aja, sikat dengan cara jangan diberi ruang gerak untuk bisa membuat hoak. Jangan diberi ruang gerak untuk mengumbar hoak. Menteri dalam negeri bergerak, polisi bergerak, kiai bergerak, bikin supaya masyarakat benci dengan para pembuat hoak, karena akan memperlambat negeri ini untuk mencapai Indonesia emas. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.